Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wijiati, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Lampung Timur. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bu Siti Mustofiah, guru kelas 4 dari UPTD SDN Tanjung Wangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Imus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Jadi sesuai dengan janji kita kemarin ya Bu, Ya. hari ini kita akan melaksanakan percakapan praobservasi. Ya, sebelum kita melaksanakan supervisi di kelas Ibu besok ya Bu ya. Iya. Oke. Jadi adapun tujuan dari diadakannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas. Dan mengapa saya melakukan percakapan praobservasi ini, yaitu sebagai persiapan awal Ibu sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran, agar Ibu itu lebih siap, percaya diri, kemudian dapat memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid-murid Ibu besok. Kemudian pada percakapan praobservasi ini ada nanti beberapa pertanyaan yang harus Ibu jawab. Siap ya Ibu ya. Oke, jadi pertanyaan pertama Ibu, apa tujuan dari pembelajaran yang ingin Ibu capai di kelas nanti? Berdasarkan rencana pembelajaran yang saya lakukan di IJI, saya mempunyai tujuan pembelajaran yaitu melalui kegiatan pengamatan yang dipilih, siswa itu dapat menyebutkan bagian-bagian tumbuhan serta fungsinya secara benar, Bu. Baik, jadi tujuan pembelajaran kali ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran dan pengamatan yang Ibu pilih itu dapat menyebutkan bagian-bagian tumbuhan serta fungsinya dengan benar. Iya, betul, Bu. Oke. Bagaimana area pengembangan yang ingin diobservasi oleh Ibu? Baik, Bu Iji. Untuk area pengembangan yang pertama yaitu sistem pembelajaran yang saya lakukan yaitu lebih ke student center ya Bu Iji, daripada teacher center. Nah, kemudian untuk yang kedua saya menggunakan dua aspek yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Untuk pengembangan aspek pengetahuan yaitu saya mengharapkan siswa-siswa itu dapat menentukan bagian-bagian tumbuhan secara benar. Kemudian untuk area pengembangan yang keterampilan yaitu siswa itu dapat menunjukkan fungsi dari tumbuhan itu secara tepat, Bu Iji. Oke, baik. Jadi area untuk pengembangan yang ingin Ibu capai Ya. itu ada dua ya Ibu Ya, ya. dua, Bu. Oke, yang pertama yaitu sistem pembelajaran yang student center ya, ya Ibu, student bukan center. teacher center ya. Ya, bukan. Oke, kemudian aspek pengembangan yang lain yaitu ada pengetahuan dan keterampilan. Oke, dua-duanya supaya siswa itu mampu menentukan bagian tumbuhan serta fungsi dari bagian-bagian tumbuhan tersebut. Ya, betul. Baik, sekarang saya ingin mendengar Ibu bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan besok di dalam kelas. Kemudian baik dari strategi maupun dari model pembelajaran yang akan Ibu terapkan. Baik, Bu Iji. Jadi untuk strategi yang akan saya terapkan yaitu pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan siswa yang diintegrasikan emosional dan sosial. Kemudian untuk model pembelajarannya saya menggunakan model PBL yaitu Project Based Learning, dan terakhir metode yang akan saya gunakan yaitu diskusi kelompok, tanya jawab serta penugasan, Bu Iji. Oke, jadi strategi pembelajaran yang akan Ibu terapkan yaitu diferensiasi ya Ibu Ya, betul. yang diintegrasikan dengan sosial emosional. Oke, kemudian Ibu juga menggunakan metode PBL yaitu problem based learning dan menggunakan metode diskusi kelompok, tanya jawab, kemudian juga penugasan ya Ibu ya. Oke, baik. Kemudian Ibu, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di kelas besok dalam pembelajaran? Baik, untuk media pembelajaran yang akan saya gunakan di kelas yaitu saya menggunakan media gambar, kemudian ada LKPD, kemudian ada video pembelajaran serta alat bantu laptop, Bu Iji. Oke, jadi media yang akan Ibu gunakan itu gambar ya Ibu ya, media tadi, video pembelajaran, kemudian pakai laptop ya Ibu ya. Betul. Oke, terus kemudian
kemudian kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut? Hari apa gitu? Pembelajaran ini akan saya laksanakan pada hari Selasa Bu Ici, diperkirakan pukul 8, sekitar pukul 8 jam pertama. Oke, baik Bu. Besok pada hari Selasa jam pertama ya Ibu ya. Betul. Saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan supervisi nih di dalam kelas Ibu. Saya akan melihat bagaimana pembelajaran berlangsung, kemudian mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Maka setelah itu kita akan melaksanakan nih percakapan terakhir, yaitu percakapan praobservasi setelah Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas tersebut. Oke, sebelum kita akhiri Bu, ada hal-hal apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Baik. Dari pembelajaran dari baik Bu Ici. Jadi dari percakapan tadi saya mendapatkan gambaran mengenai persiapan-persiapan yang harus saya lakukan sebelum kegiatan pembelajaran itu dilaksanakan, seperti menyiapkan media ajar, metode, strategi, dan media pembelajaran agar saya lebih mudah dalam menyampaikan pembelajaran di kelas, seperti itu Bu. Oke, baik Bu Imus, terima kasih ya saya ucapkan. Baik, sama-sama Bu atas Ici. waktu dan kerjasamanya hari ini. Terus kemudian kita besok hari Selasa ketemu saat supervisi kelas ya Ibu ya. Iya Bu Ici. Oke, sekian dulu untuk hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini?
bagian tumbuhan dan lainnya. Kemudian yang kelompok ini, anak-anak ini apa? Nah, jadi nanti kalian mengamati bagian mana sih tumbuhannya, yang akar yang mana, bunga yang mana, batang yang mana, daun yang mana ya. Bagian tumbuhan mana kira-kira yang untuk melestarikan kehidupannya ya? Bagian apa? Akar atau batang? Akar. Nah, jadi anak-anak sudah bisa memahami bagian-bagian tumbuhan. Baiklah. Sekarang sudah Ibu bagikan masing-masing ya. Silakan diamati apa yang sudah ada di kelompoknya. Ayo sekarang diamati. Diamati ini. Diamati. Ya, ini. Ya, kerjakan kelompoknya dilihat.
Bisa. Sudah selesai semua? Oke, yuk sekarang disuruh ke bukunya ya, Raffi. Baik, sudah selesai semua ya. Nah, sekarang ibu minta perwakilan dari masing-masing kelompok
Bagaimana pelajaran hari ini anak-anak, senang tidak? Ada yang mengamati gambar, tumbuhan, ada yang melihat video, dan ada yang melihat gambar dan bertanya berdiskusi kepada temannya. Hari-hari senang ya? Senang kan? Senang tidak belajar hari ini? Konsentrasi. Jadi tadi sudah dipelajari, sekarang ibu akan membagikan lembar evaluasi. Apakah kalian itu sudah benar-benar paham atau tidak ya? Siap? Ini yang mana, Bro?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Imus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ici. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat Bu. Alhamdulillah. Jadi kemarin kita sudah melaksanakan supervisi kelas ya Bu ya? Iya. Ya, di kelas 4. Gimana? Sudah lega? Alhamdulillah sudah lega. Ya, sudah. Baik Bu Imus ya, hari ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya terkait dengan kegiatan pembelajaran yang telah Ibu lakukan kemarin di kelas saat saya observasi. Oke, untuk pertanyaan pertama Bu, bagaimana perasaan Ibu ketika proses pembelajaran telah berlangsung? Baik Bu Ici. Mungkin karena saya belum terbiasa dengan pembelajaran ini, jadi saya masih merasa tegang waktu pelaksanaan. Tetapi alhamdulillah saya senang sekali sudah melalui proses pembelajaran kemarin dan berjalan dengan baik. Oke, alhamdulillah ya Bu ya, walaupun tegang gitu ya, Ya. tapi sudah berjalan dengan baik, sudah lancar ya Bu ya kemarin. Alhamdulillah lancar. Oke, terus kemudian bisa Ibu ceritakan kembali area pengembangan kemarin yang Ibu lakukan di dalam kelas itu, kemudian langkah-langkah atau tahapan pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin itu seperti apa? Untuk tahapan saya membuat perangkat pembelajaran, kemudian untuk pengembangannya yang pertama saya menggunakan sistem pembelajaran yang student teacher, student center ya maksud saya. Kemudian untuk aspek pengembangannya ada dua, yaitu saya mengambil aspek pengetahuan dan aspek keterampilan, dimana kalau untuk pengetahuan itu siswa itu bisa menyebutkan bagian-bagian tumbuhan secara benar. Kemudian kalau untuk keterampilannya siswa diharapkan itu bisa menunjukkan fungsi dari bagian-bagian tumbuhan tersebut secara tepat. Oke, baik Ibu. Jadi area pengembangannya itu lebih ke student center ya Bu ya, bukan ke teacher centernya. Oke, kemudian area pengembangannya yaitu aspek pengetahuan dan keterampilan. Oke, kemudian sejauh mana area pengembangan yang Ibu lakukan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas selama pembelajaran atau belum? Alhamdulillah menurut saya sudah berjalan dengan baik, namun ada kekurangan, masih ada kekurangan yang saya alami ketika pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas tersebut. Oke, baik Ibu. Jadi menurut Ibu pembelajaran kemarin itu sudah berjalan dengan baik ya Bu ya? Kemudian masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki. Menurut Ibu ini apa kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Ibu hadapi ketika proses pembelajaran di dalam kelas? Baik, menurut saya kekurangan atau hambatan yang saya hadapi yaitu masih ada saya menemukan siswa yang masih pasif begitu Bu Ici. Artinya mereka itu masih belum terlibat dalam kegiatan kolaborasi bersama kelompoknya, masih ada yang belum fokus, jadi masih kurang aktif di dalam kelas. Oke, jadi kekurangan atau hambatannya yang Ibu rasakan selama proses pembelajaran itu masih menemukan siswa yang kurang aktif ya Bu ya, yang apa ya istilahnya mengandalkan temennya gitu ya Bu ya. Oke. Terus kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Ibu? Terus apa namanya hal-hal itu gimana caranya Ibu itu mengatasinya? Baik Bu Ici, mungkin siswa yang pasif itu mungkin mereka itu belum terbiasa dengan kegiatan yang saya berikan ini, kemudian masih terbiasa dengan tugas-tugas individu yang mereka kerjakan, kemudian masih belum bisa untuk bergabung dengan kelompoknya atau mengandalkan teman dalam satu kelompoknya yang ada yang mengerjakan. Jadi mereka ada beberapa yang masih bersantai seperti itu, tidak fokus dalam pembelajaran. Kemudian saya juga mungkin masih merasa belum menguasai kelas sepenuhnya karena tidak ada beberapa siswa yang belum saya perhatikan di dalam kelas. Mungkin itu kekurangan yang saya hadapi. Baik Ibu. Berarti ada dua faktor ya yang menurut Ibu itu kenapa murid itu bersikap pasif ya, yaitu belum terbiasa ya. Kelompok biasanya kan mandiri, mereka ada tugas mandiri, jadi ketika berkelompok itu mereka masih bingung gitu ya Bu ya. Oke, kemudian yang kedua yaitu menurut Ibu itu belum menguasai kelas seperti itu. Oke, terus
kira-kira apa rencana tindak lanjut Ibu ke depannya nanti agar kekurangan-kekurangan yang Ibu sebutkan tadi itu tidak terjadi lagi? Ya mungkin untuk kedepannya Bu Ici, karena saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tersebut dan saya menerapkan 3 aspek belajar yaitu kinestetik, kemudian auditori dan visual. Kegiatan ini harus didampingi oleh dengan strategi belajar yang bervariasi lagi, mungkin karena dengan strategi belajar yang bervariasi anak-anak bisa lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran seperti itu. Itu merupakan rencana ke depan yang akan Ibu lakukan ya Bu ya, dalam pembelajaran di kelas yang akan Ibu lakukan di masa yang akan datang ya Bu. Berarti Ibu akan tetap melakukan kenyamanan gaya belajar kepada siswa ya, supaya siswa itu menikmati proses pembelajaran dan sehingga siswa itu tidak pas pulang begitu Bu. Oke, kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi? Mungkin kalau untuk waktu dan tempatnya belum saya tentukan, insya Allah akan saya lakukan secepatnya. Saya perbaiki kekurangan-kekurangan kemarin supaya proses pembelajaran yang saya lakukan itu bisa berjalan lebih baik lagi daripada kemarin dulu seperti itu. Oke, mudah-mudahan semua rencana Ibu berjalan dengan baik. Dan terima kasih ya Ibu ya atas tanggapannya, atas waktunya. Kemudian mudah-mudahan rencana yang Ibu rencanakan juga dapat terrealisasi dengan segera untuk pembelajaran siswa kita. Terima kasih ya Ibu sekali lagi. Sama-sama Bu